Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Winda Handini Putri, Lutfi Alifah Rahma, Diajeng Afifah Melani, Sari Febrianti, Laila Nur Azizah, Lutfi Andiani, Arum Nur Afifah, Kofifah Lukmanasari, Dwi Wulandari, Vera Vidi Kusuma Dewi, dan Carolina Septiana. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kebijakan guru di Indonesia. Yang pertama yaitu Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian. Pengertian penilaian. Yang pertama yaitu standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua kompetensi dasar pada semester tersebut. Saya Lutfi Alifah Rahma akan menjelaskan tentang prinsip penilaian, yaitu 1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. 3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Saya Diajeng Afifah Melani mau menjelaskan tentang teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Yang ketiga, teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan di luar kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu teknik penugasan, baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah atau proyek. Yang kelima yaitu instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan. Yang pertama substansi, yaitu mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang kedua konstruksi, yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Yang ketiga yaitu bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang keenam yaitu instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah, memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.
Saya Sari Febrianti akan menjelaskan mekanisme dan prosedur penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh strategi pendidik dan satuan pendidikan dan pemerintah. Yang kedua, perancangan penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Yang keempat, penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ditentukan melalui rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. Saya Laila Nur Aziza ingin melanjutkan tentang mekanisme dan prosedur penilaian. Yang keenam, penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dan mempertimbangkan hasil ujian sekolah atau madrasah. Yang keenam, penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek efektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Untuk yang ketujuh, penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan norma dan nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Yang kedelapan, penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan. Yang kesembilan, keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah atau madrasah. Yang ke-10, hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk atau nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran disertai dengan deskripsi kemajuan belajar. Saya Lutfi Andiani akan menjelaskan tentang penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Yang kedua, mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat penyusun silabus mata pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. Yang keempat, melaksanakan tes pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Yang kelima, mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Yang keenam, mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan atau komentar yang mendidik. Yang ketujuh, memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Yang kedelapan, melaporkan hasil penilaian mata pembelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidik dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. Yang kesembilan, melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidik agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. Saya Arum Nur Afifah akan menjelaskan tentang penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 2. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat Dewan Pendidik. Yang ketiga, menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan melalui rapat Dewan Pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. Yang keempat, menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat Dewan Pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah atau madrasah. Yang kelima, melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan. Yang keenam, melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya saya akan melanjutkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Perencanaan proses pembelajaran, yaitu 1. Silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pembelajaran atau tema pembelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 2. Rencana pelaksana pembelajaran. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di suatu pendidikan. Komponen RPP adalah 1. Identitas mata pembelajaran, 2. Standar kompetensi, 3. Standar kompetensi dasar, 4. Indikator pencapaian kompetensi, 5. Tujuan pembelajaran, 6. Materi ajar, 7. Alokasi waktu, 8. Metode pembelajaran, dan 9. Kegiatan pembelajaran. 10. Penilaian hasil belajar, 11. Sumber belajar. Yang terakhir, prinsip-prinsip penyusunan RPP. 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 4. Memberikan umpan balik dan tidak lanjut. 5. Keterkaitan dan keterpaduan. 6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Saya Dwi Wulandari, NIM 126. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Ada 4, yaitu 1. Rombongan belajar, yang kedua beban kerja minimal guru, yang ketiga buku teks pelajaran, yang keempat pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu rombongan belajar. Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah SD atau MI 28 peserta didik, SMP 32 peserta didik, SMA 32 peserta didik, SMK 32 peserta didik. Yang kedua, beban kerja minimal guru. A. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. B. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang ketiga yaitu buku teks pelajaran. A. Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah atau madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah atau madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri. B. Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1:1 per mata pelajaran. C. Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lainnya. D. Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan, sekolah, atau madrasah.
Yang keempat yaitu pengelolaan kelas. A. Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang dilakukan. B. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. C. Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. D. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. E. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. F. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. G. Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status ekonomi. H. Guru menghargai pendapat peserta didik. I. Guru memakai pakaian yang sopan, rapi, dan bersih. J. Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampunya. K. Guru memulai dengan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang dipelajari. Yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru A. bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. B. Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. C. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. D. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi dan program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas baik, tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. E. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Saya Vera Fidukusmadewi akan menjelaskan tentang penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran. 1. Pemantauan. Pemantauan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. 3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. 2. Supervisi. 1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. 3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
3. Evaluasi. Evaluasi merupakan proses pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara A. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. B. Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. 3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran. 4. Pelaporan. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan. 5. Tindakan lanjut. 1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. 2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. 3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Selanjutnya, saya Carolina Septiana. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Selanjutnya, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang guru. Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas adalah yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Lalu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Lalu, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran, dan alat penilaian atau evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai. Rincian kegiatan guru kelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang kedua, menyusun silabus pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Yang kedelapan, melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kesembilan, membimbing guru pemula dalam program induksi. Yang ke-10, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran. Yang ke-11, melaksanakan pengembangan diri. Yang ke-12, yang terakhir, membuat karya inovatif. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.